Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini saya Brenda Imekre kembali hadir di seri cinta yang sekarang sudah 115 dan saya akan membahas tentang penyakit dan kematian. Hari ini saya akan membahas dari Majjhima Nikaya nomor 97 yaitu Dhananjani Sutta yang membahas tentang penyakit dan kematian. Selamat malam yang sudah hadir, selamat bergabung, semoga sharing malam ini bermanfaat. Majjhima Nikaya nomor 97 di seri cinta 115 di tanggal 6 September 2023. Kepada Dhananjani, demikianlah yang kudengar pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Rajagaha di hutan bambu Taman Suakatupai. Pada saat itu Yang Mulia Sariputta sedang mengembara di Gunung Selatan bersama dengan sejumlah besar sangga para biku. Kemudian seorang biku yang telah melewatkan masa wasa yaitu 3 bulan sejak Asada menuju Katina di Rajagaha mendatangi Yang Mulia Sariputta di Gunung Selatan dan saling bertukar sapa dengannya. Ketika Ramatama ini berakhir, ia duduk di satu sisi dan Yang Mulia Sariputta bertanya kepadanya, "Apakah Sang Bagawa sehat dan kuat, teman?" "Sang Bagawa sehat dan kuat, teman." "Apakah sangga para biku sehat dan kuat, teman?" "Sangga para biku juga sehat dan kuat, teman." "Teman, ada seorang Brahmana bernama Dhananjani yang menetap di Tandulapala. Apakah Brahmana Dhananjani itu sehat dan kuat?" "Brahmana Dhananjani itu juga sehat dan kuat, teman." "Apakah ia tekun, teman?" "Bagaimana mungkin ia tekun, teman? Ia merampas para Brahmana perumah tangga atas nama raja, dan ia merampas raja atas nama para Brahmana perumah tangga. Istrinya yang berkeyakinan, maksudnya berkeyakinan kepada Tiratana, yaitu kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan berasal dari suku yang berkeyakinan, telah meninggal dunia, dan ia telah memperistri perempuan lain yang tidak berkeyakinan, dan berasal dari suku yang tidak berkeyakinan." Selamat malam bro dan sis yang baru bergabung. Malam ini saya kembali membacakan sutta tentang penyakit dan kematian. Ini adalah yang kedua. Bukan berarti saya pintar sutta, bukan, tetapi saya suka membaca sehingga bisa mendapatkan pengertian bagi kita para perumah tangga. Dan saya akan lanjutkan dari Majjhima Nikaya Dhananjani Sutta. "Ini adalah berita buruk yang kami dengar, teman. Ini sungguh berita buruk yang kami dengar bahwa Brahmana Dhananjani telah menjadi lalai. Mungkin suatu hari kami dapat bertemu dengan Brahmana Dhananjani dan berbincang-bincang dengannya." Nanti bila ada bro dan sis yang mau bertanya atau komentar, silakan menuliskannya di bagian yang tanda tanya. Kemudian setelah menetap di Gunung Selatan selama yang ia kehendaki, Yang Mulia Sariputta melakukan pengembaraan menuju Rajagaha. Dengan mengembara secara bertahap, akhirnya ia tiba di Rajagaha. Dan di sana ia menetap di hutan bambu Taman Suakatupai. Kemudian pada suatu pagi, Yang Mulia Sariputta merapikan jubah dan dengan membawa mangkuk dan jubah luarnya, memasuki Rajagaha untuk menerima dana makanan. Pada saat itu, Brahmana Dhananjani sedang memerah susu di sebuah kandang sapi di luar kota. Maka ketika Yang Mulia Sariputta telah menerima dana makanan di Rajagaha dan telah kembali dari perjalanan itu, setelah makan, ia mendatangi Brahmana Dhananjani. Dari kejauhan, Brahmana Dhananjani melihat kedatangan Yang Mulia Sariputta dan ia menyambutnya dan berkata,
Minumlah susu segar ini, Guru Sariputta, hingga waktunya makan nanti. Cukup Brahmana, aku telah selesai makan hari ini. Artinya beliau yang mulia Sariputta hanya makan sehari sekali. Aku akan berada di bawah pohon itu untuk melewatkan hari ini. Engkau boleh datang ke sana. Baik, Tuan, ia menjawab. Dan kemudian setelah ia makan, Brahmana dan Anjani mendatangi yang mulia Sariputta dan saling bertukar sapa dengannya. Ketika Ramatama ini berakhir, ia duduk di satu sisi dan yang mulia Sariputta berkata kepadanya, "Apakah engkau tekun, Dhananjani, tekun dalam mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha? Bagaimana mungkin kami dapat tekun, Guru Sariputta, ketika kami harus menyokong orang tua kami dan pekerja kami, ketika kami harus melakukan tugas-tugas kami terhadap teman-teman dan sahabat kami, terhadap sanak saudara dan kerabat kami, terhadap tamu-tamu kami, terhadap para leluhur kami yang telah meninggal dunia, dan terhadap para dewa, dan terhadap raja, dan ketika jasmani ini juga harus diistirahatkan dan dipelihara. Bagaimana menurutmu, Dhananjani? Misalkan seseorang di sini berperilaku berlawanan dengan Dhamma, berperilaku tidak jujur demi orang tuanya, dan kemudian karena perilaku demikian, para penjaga neraka menariknya ke dalam neraka. Apakah ia dapat membebaskan dirinya dengan pembelaan sebagai berikut? Adalah demi orang tuaku, maka aku berperilaku berlawanan dengan Dhamma. Maka aku berperilaku tidak jujur. Jadi mohon para penjaga neraka tidak menarikku ke dalam neraka. Atau dapatkah orang tuanya membebaskannya dengan pembelaan demikian? Adalah demi kami, maka ia berperilaku berlawanan dengan Dhamma atau kebenaran. Maka ia berperilaku tidak jujur. Jadi mohon para penjaga neraka tidak menariknya ke dalam neraka. Tidak, Guru Sariputta. Bahkan selagi ia menangis, para penjaga neraka akan menjebloskannya ke dalam neraka. Bagaimana menurutmu, Dhananjani? Misalkan seseorang di sini berperilaku berlawanan dengan Dhamma, berperilaku tidak jujur demi istri dan anak-anaknya, demi budak-budak, pelayan dan pekerjanya, demi teman-teman dan sahabatnya, demi sanak saudara dan kerabatnya, demi tamu-tamunya, demi para leluhurnya yang telah meninggal dunia, demi para dewa, demi raja, demi mengistirahatkan dan memelihara jasmani ini, dan karena perilaku demikian, para penjaga neraka menariknya ke dalam neraka. Apakah ia dapat membebaskan dirinya dengan pembelaan demikian? Adalah demi mengistirahatkan dan memelihara jasmani ini, maka aku berperilaku berlawanan dengan Dhamma atau kebenaran. Maka aku berperilaku tidak jujur. Jadi mohon para penjaga neraka tidak menarikku ke dalam neraka. Atau dapatkah orang lain membebaskannya dengan pembelaan demikian? Adalah demi mengistirahatkan dan memelihara jasmani ini, maka ia berperilaku berlawanan dengan Dhamma atau kebenaran. Selamat malam juga. Dan memelihara Dhamma jasmani ini, maka ia berperilaku berlawanan dengan Dhamma. Maka ia berperilaku tidak jujur. Jadi mohon para penjaga neraka tidak menariknya ke dalam neraka. Tidak, Guru Sariputta. Bahkan selagi ia menangis, dan penjaga neraka akan menjebloskannya ke dalam neraka. Bagaimana menurutmu, Dhananjani? Siapakah yang lebih baik? Seseorang yang demi orang tuanya berperilaku berlawanan dengan Dhamma atau kebenaran, berperilaku tidak jujur, atau seseorang yang demi orang tuanya
berperilaku sesuai dengan dhamma, berperilaku jujur. Guru Sariputta, seorang yang demi orang tuanya berperilaku berlawanan dengan dhamma atau kebenaran, berperilaku tidak jujur adalah tidak lebih baik. Seseorang yang demi orang tuanya berperilaku sesuai dengan dhamma, berperilaku jujur adalah yang lebih baik. Dananjani, ada jenis pekerjaan lain yang menguntungkan dan sesuai dengan dhamma, yang dengannya seseorang dapat menyokong orang tuanya dan pada saat yang sama menghindari kejahatan dan mempraktikkan kebajikan. Bagaimana menurutmu Dananjani? Siapakah yang lebih baik? Seseorang yang demi istri dan anak-anaknya, demi budak-budak, pelayan dan pekerjanya, demi teman-teman dan sahabatnya, demi sanak saudara dan kerabatnya, demi tamu-tamunya, demi para leluhurnya yang telah meninggal dunia, demi para dewa, demi raja, demi mengistirahatkan dan memelihara jasmani ini, berperilaku berlawanan dengan dhamma atau kebenaran, berperilaku tidak jujur, atau seseorang yang demi mengistirahatkan dan memelihara jasmani ini berperilaku sesuai dengan dhamma atau kebenaran, berperilaku jujur. Guru Sariputta, seorang yang demi mengistirahatkan dan memelihara jasmani ini berperilaku berlawanan dengan dhamma, berperilaku tidak jujur adalah tidak lebih baik. Seseorang yang demi mengistirahatkan dan memelihara jasmani ini berperilaku sesuai dengan dhamma, kebenaran, berperilaku jujur adalah yang lebih baik. Dananjani, ada jenis pekerjaan lain yang menguntungkan dan sesuai dengan dhamma, yang dengannya seseorang dapat menyokong orang tuanya dan pada saat yang sama menghindari kejahatan dan mempraktekkan kebajikan. Kemudian, selamat malam juga Bro Wira. Baik kabarnya, saya sedang membacakan sutta tentang Dananjani, yaitu tentang penyakit dan kematian. Belakangan, Brahmana Dananjani jatuh sakit, menderita dan sakit parah. Kemudian ia menyuruh seseorang dan berkata, "Pergilah temui Sang Bagawa, bersujudlah atas namaku dengan kepalamu di kaki beliau dan katakan, Yang mulia, Brahmana Dananjani jatuh sakit, menderita dan sakit parah. Ia bersujud dengan kepalanya di kaki Sang Bagawa. Kemudian pergilah menemui Yang mulia Sariputta. Bersujudlah atas namaku dengan kepalamu di kakinya dan katakan, Yang mulia, Brahmana Dananjani jatuh sakit, menderita dan sakit parah. Lalu ia bersujud dengan kepalanya di kaki Yang mulia Sariputta dan katakan, baik sekali Yang mulia, jika Yang mulia Sariputta sudi datang ke rumah Brahmana Dananjani demi welas asih. Baik Tuan, orang itu menjawab, dan ia mendatangi Sang Bagawa, dan setelah bersujud kepada Sang Bagawa, ia duduk di satu sisi dan menyampaikan pesannya. Kemudian ia mendatangi Yang mulia Sariputta, dan setelah bersujud kepada Yang mulia Sariputta, ia menyampaikan pesannya dan berkata, baik sekali Yang mulia, jika Yang mulia Sariputta sudi datang ke rumah Brahmana Dananjani demi welas asih. Lalu Yang mulia Sariputta menyanggupi dengan berdiam diri. Kemudian Yang mulia Sariputta merapikan jubah dan dengan membawa mangkuk dan jubah luarnya mendatangi kediaman Brahmana Dananjani, duduk di tempat yang telah dipersiapkan dan berkata kepada Brahmana Dananjani, aku harap engkau bertambah baik Brahmana, aku harap engkau cukup nyaman,
Aku harap perasaan sakitmu mereda dan tidak bertambah, dan bahwa meredanya bukan bertambahnya menjadi nyata. Ini mirip dengan sutta minggu lalu, yaitu saat Buddha berkata kepada Anatta Pindika, Guru Sariputta, aku tidak bertambah baik, aku tidak nyaman, perasaan sakitku bertambah bukan mereda, bertambahnya dan bukan meredanya menjadi nyata, seolah-olah seseorang yang kuat membelah kepalaku dengan pedang yang tajam. Demikian pula angin kencang menembus kepalaku. Aku tidak bertambah baik. Seolah-olah seseorang yang kuat mengikat kepalaku dengan tali kulit yang kuat. Demikian pula ada kesakitan hebat di kepalaku. Aku tidak bertambah baik. Aku tidak nyaman. Perasaan sakitku bertambah, bukan mereda. Bertambahnya dan bukan meredanya menjadi nyata. Seolah-olah seseorang yang kuat mengikat kepalaku dengan tali kulit yang kuat. Demikian pula ada kesakitan hebat di kepalaku. Aku tidak bertambah baik. Seolah-olah seperti seseorang penjagal terampil atau muridnya membelah perut sapi dengan pisau daging yang tajam. Demikian pula angin kencang membelah perutku. Aku tidak bertambah baik. Aku tidak nyaman. Perasaan sakitku bertambah, bukan mereda. Seolah-olah dua orang kuat mencengkeram seorang yang lemah pada kedua lengannya dan memanggangnya di atas celah bara api yang menyala. Demikian pula ada kebakaran hebat dalam tubuhku. Ini elemen api yang bekerja di dalam tubuh Brahmana Dhananjani. Hanya tambahan saja dari saya. Aku tidak bertambah baik, aku tidak nyaman, perasaan sakitku bertambah, bukan mereda. Bertambahnya dan bukan meredanya menjadi nyata. Bagaimana menurutmu Dhananjani? Yang manakah yang lebih baik? Neraka atau alam binatang? Alam binatang, Guru Sariputta. Ini menarik nih, alam-alam kehidupan dibahas pada saat dia sedang sakit. Yang manakah yang lebih baik? Alam binatang atau alam hantu? Alam hantu, Guru Sariputta. Yang manakah yang lebih baik? Alam hantu atau alam manusia? Alam manusia, Guru Sariputta. Yang manakah yang lebih baik? Manusia atau para dewa di alam surga 4 raja dewa? Ini adalah alam dewa tingkat pertama, yaitu Catu Maharajika. Para dewa di alam surga 4 raja dewa, Guru Sariputta. Yang manakah yang lebih baik? Para dewa di alam surga 4 raja dewa atau para dewa di alam surga 33? Para dewa di alam surga 33, Guru Sariputta. Ini yang dimaksud sedang membahas tentang alam-alam kehidupan. Alam yang dimaksud dengan 33 ini adalah Tawatingsa. Yang manakah yang lebih baik? Apakah? Jadi dijawab para dewa di alam surga 33, Guru Sariputta. Orang sakit ditanya seperti ini dan bisa terus menjawab. Para dewa di alam surga 33, Guru Sariputta. Yang manakah yang lebih baik? Para dewa di alam surga 33 yaitu Tawatingsa, atau para dewa yang bergembira, atau para dewa Yama. Para dewa Yama, Guru Sariputta. Jadi naik terus alam-alam kehidupan ini. Yang manakah yang lebih baik? Para dewa Yama atau para dewa di surga Tusita? Para dewa di surga Tusita, yang mulia Guru Sariputta. Yang manakah yang lebih baik? Para dewa di surga Tusita
atau para dewa yang bergembira di dalam penciptaan, itu adalah alam surga Nimanarati. Para dewa yang bergembira dalam penciptaan Guru Sariputta. Yang manakah yang lebih baik? Para dewa yang bergembira dalam penciptaan atau para dewa yang menguasai ciptaan para dewa lain, yaitu alam surga Paranimita Wasawati. Para dewa yang menguasai ciptaan para dewa lain, Guru Sariputta. Bagaimana menurutmu, Dananjani? Yang manakah yang lebih baik? Para dewa yang menguasai ciptaan para dewa lain atau alam Brahma? Guru Sariputta, alam Brahma, Guru Sariputta. Kemudian Yang Mulia Sariputta berpikir, para Brahmana ini membaktikan diri pada alam Brahma. Bagaimana jika aku mengajarkan kepada Brahmana dan Anjani jalan menuju alam Brahma? Karena saat masuk ke alam-alam tingkat yang lebih tinggi, di sini ini kita manusia, jadi di bawah ini adalah alam-alam menderita, naik adalah alam-alam dewa, yaitu ada 6 tingkat alam dewa. Dan sekarang yang mau dibahas adalah tentang alam Brahma, di mana di sini mempraktekkan meditasi mencapai jana pertama, kedua, ketiga, keempat, bahkan di dalam alam-alam tanpa bentuk. Selamat malam semuanya. Silakan yang mau bertanya atau komentar boleh diketik di yang ada tanda tanya. Dananjani, aku akan mengajarkan kepadamu jalan menuju alam Brahma. Dengarkan dan perhatikan pada apa yang akan aku katakan. Baik Yang Mulia, ia menjawab. Yang Mulia Sariputta berkata demikian. Apakah jalan menuju alam Brahma? Di sini Dananjani, seseorang berdiam dengan meliputi satu arah, dengan pikiran yang penuh dengan cinta kasih. Nah, ini yang mempraktekkan Twin tahu apa yang saya maksud, yaitu memancarkan cinta kasih ke 6 penjuru. Demikian pula arah kedua, demikian pula arah ketiga, demikian pula arah keempat, seperti ke atas, demikian pula ke bawah, ke sekeliling dan segala arah, dan kepada semua makhluk, seperti kepada dirinya sendiri. Ia berdiam dengan meliputi seluruh penjuru dunia, dengan pikiran yang penuh dengan cinta kasih, berlimpah, luhur, tanpa batas, tanpa pertentangan, dan tanpa permusuhan. Ini adalah jalan menuju alam Brahma. Kemudian Dananjani, seseorang berdiam dengan meliputi satu arah, dengan pikiran yang penuh dengan welas asih. Diulang lagi, demikian pula arah kedua, arah ketiga, arah keempat, ke atas, ke bawah, sekeliling, segala arah, dan kepada semua makhluk, seperti kepada dirinya sendiri. Ia berdiam dengan meliputi seluruh penjuru dunia, dengan pikiran yang penuh dengan welas asih atau karuna. Tadi cinta kasih adalah meta, sekarang ini karuna, berlimpah, luhur, tanpa batas, tanpa pertentangan, dan tanpa permusuhan. Sis Brenda, apa meditasi rain? Apa maksudnya ya meditasi rain? Bisa menyembuhkan penyakit plus makan tidak lewat dari tengah hari. Meditasi rain ini apa maksudnya? Saya kurang paham karena yang kami praktekkan adalah TWIM, Tranquil Wisdom Insight Meditation. Ya. Kemudian dengan pikiran yang penuh dengan sukacita atau mudita. Berdiam dengan meliputi satu arah dengan pikiran yang penuh dengan mudita atau sukacita. Demikian pula arah kedua, arah ketiga, arah keempat, seperti ke atas, ke bawah, ke sekeliling, dan segala arah kepada semua makhluk seperti kepada dirinya sendiri.
Ia berdiam dengan meliputi seluruh penjuru dunia dengan pikiran yang penuh dengan sukacita atau mudita, berlimpah luhur, tanpa batas, tanpa pertentangan, dan tanpa permusuhan. Maksudnya meditasi twin. Begini sis, ada orang-orang karena kita bahagia, kuncinya adalah kebahagiaan yang dicapai dengan meditasi cinta kasih yang akan berkembang ke welas asih, sukacita, sampai tenang seimbang. Ada orang-orang yang bisa sembuh dengan sendirinya karena ada hormon yang namanya beta endorfin. Itu bisa menyembuhkan badan. Jadi kita tidak boleh klaim bahwa twin bisa menyembuhkan. Tapi ada beberapa orang yang bisa sembuh. Yang contoh klasik adalah sakit pinggang, sakit punggung, kemudian ada yang pernah insomnia, sakit kepala tuh bukan insomnia. Dia bertahun-tahun begitu dia mendapatkan pelajaran meditasi twin ini sembuh. Saya tiba-tiba ngeblank nih. Jadi sembuh sakit kepalanya. Kemudian ada juga yang cancer. Jadi ada satu, mungkin bisa lihat di seri cinta lain ya. Itu seri cinta bersama Sis Yeni Trimulyani. Beliau itu kena cancer. Saat sedang di kemo beliau melakukan meditasi cinta kasih kepada badannya. Dan itu beliau itu kansernya sembuh. Jadi migrain, terima kasih Sis Yeni, betul. Jadi ada satu bro itu sembuh dari migrainnya pada saat beliau mempraktekkan twin di retret yang beliau waktu itu meremehkan. Ya, ada pertanyaan. Saya akan membaca pertanyaan ini sebentar, belum keluar. Kenapa blank? Pada saat saya klik di bagian tanda tanya, questions itu blank. Jadi mohon maaf bro dan sis yang sudah mengirimkan pertanyaan atau komentar, boleh tolong diketikkan lagi. Karena di question saya itu ada angka 3 merah, artinya ada 3 orang yang mau bertanya tapi ternyata tidak ada, kosong sama sekali. Mohon maaf, boleh tolong diketikkan ulang. Di sini aja, nggak apa-apa. Migrain ya, betul. Maksud saya migrain. Itu yang pernah bisa sembuh. Jadi itu yang saya boleh katakan. Jadi kita tidak klaim ya bisa menyembuhkan, tapi ada yang bisa sembuh. Kemudian makan tidak lewat tengah hari. Itu pilihan ya sis. Jadi kalau praktisi mau mengikuti seperti cara makan pada saat retret, itu boleh. Dalam saat retret kami itu cuma makan pagi jam 7, paling telat makan, jadi makan siangnya jam 11 sampai jam 12. Jadi kalau untuk kita perumah tangga itu sila yang diberikan oleh almarhum Bante Wimala Ramsi adalah tidak makan makanan padat setelah makan siang saat retret. Jadi untuk kita perumah tangga, misalnya lagi enak meditasi, lalu terus bablas dari pagi sampai siang melewati jam makan siang, jam 2 atau jam 3 selesai, itu boleh makan, nggak masalah. Karena kita bukan sangga. Kalau bikuni, samanera, tidak boleh makan lewat jam 12, seperti itu. Jadi mohon maaf yang tadi bertanya, menuliskan pertanyaan di yang bagian tanda tanya, di bagian saya ini blank. Jadi boleh tolong diketikkan kembali. Oke. Jadi saya lanjutkan. Kemudian dengan pikiran yang penuh dengan ketenang-seimbangan, yaitu UPK, demikian pula arah kedua, arah ketiga, arah keempat, ke atas, ke bawah, ke sekeliling, segala arah, dan kepada semua makhluk, kepada dirinya sendiri. Ia berdiam dengan meliputi seluruh penjuru dunia dengan pikiran yang penuh dengan ketenang-seimbangan, berlimpah, luhur, tanpa batas,
tanpa pertentangan dan tanpa permusuhan. Ini juga adalah jalan menuju alam Brahma. Oke, Bro Andri, malam sih Sang Buddha pernah berkata, sungguh sulit terlahir sebagai manusia. Maksudnya apa? Yaitu karena, padahal saya bacakan terus lanjutin ya. Padahal kan di alam manusia masih ada penderitaan. Bukankah lebih baik lahir di alam dewa atau alam Brahma? Jadi begini, untuk kita bisa mencapai tingkat kesucian atau bermeditasi itu lewat alam manusia, bro dan sis. Itu yang saya ketahui. Karena kalau sudah di alam dewa itu hidupnya penuh dengan kebahagiaan. 6 tingkat alam dewa yang tadi dibacakan itu, yaitu alam Catu Maharajika, Tawatingsa, Yama, Tusita, Nimanarati, dan Paranimita Wasawati. 6 alam-alam ini adalah alam bahagia. Kalau orang lagi bahagia, nggak ada sulit, mereka nggak mau meditasi. Jadi, tapi ternyata ada para dewa yang mau meditasi karena mereka kepengen terbebas dari samsara. Mereka juga mau berbuat baik ya. Memang sulit menjadi manusia. Kalau kita nggak turun ke alam-alam menderita, naik ke alam-alam bahagia, mau tumbuh jadi manusia untuk belajar dhamma, itulah di alam manusia. Itu yang Sang Buddha maksud. Di alam manusia memang penuh penderitaan. Ambil atas sila itu tidak wajib, Bro Wiranugraha. Jadi untuk kita perumah tangga, kalau kita mau melakukan atas sila atau 8 sila di hari-hari uposata, yaitu bulan gelap tanggal 1, misalnya di bulan 1, 8, 15, 23 itu adalah hari-hari uposata, di mana untuk kita perumah tangga, untuk yang mau melakukan atas sila silakan, tapi tidak wajib ya, kalau mau saja. Karena ada misalnya sila yang kita tidak bisa lakukan. Misalnya ada orang pekerjaannya itu model itu harus di make up ya, jadi kan nggak bisa melakukan sila seperti itu. Tapi kalau misalnya mau melakukan atas sila, tentu saja boleh ya. Oke. Jadi bila ada lagi yang mau bertanya silakan atau mau kasih komentar ya. Nah, sudah diberitahu oleh Guru Sariputta. Kalau begitu, Guru Sariputta, bersujudlah atas namaku dengan kepalamu di kaki Sang Bagawa dan katakan, Yang mulia, Brahmana dan Nanjani jatuh sakit, menderita dan sakit parah. Ia bersujud dengan kepalanya di kaki Sang Bagawa. Kemudian Yang mulia Sariputta, setelah mengokohkan Brahmana dan Nanjani di alam Brahma yang rendah, bangkit dari duduknya, pergi sementara, masih ada yang harus dilakukan. Jadi pada saat Brahmana dan Nanjani diberikan instruksi oleh Yang mulia Sariputta, Yang mulia Sariputta kemudian harus pergi. Segera setelah Yang mulia Sariputta pergi, Brahmana dan Nanjani meninggal dunia dan muncul kembali di alam Brahma. Kemudian Sang Bagawa berkata kepada para biku demikian, para biku, Sariputta setelah mengokohkan Brahmana dan Nanjani di alam Brahma yang rendah. Maksudnya alam Brahma yang rendah ini adalah alam-alam Brahma yang masuk di jana pertama atau kedua atau ketiga. Begitu ya. Kemudian menderita dan sakit parah, ia bersujud dengan kepalanya di kaki Sang Bagawa. Sariputta, setelah mengokohkan Brahmana dan Nanjani di alam Brahma yang rendah, mengapa engkau bangkit dari duduk dan pergi, sementara masih ada yang harus dilakukan? Yang mulia, ini jawaban Yang mulia Sariputta. Aku berpikir bahwa para Brahmana ini membaktikan diri pada alam Brahma. Bagaimana jika aku mengajarkan kepada Brahmana dan Nanjani jalan menuju alam Brahma? Sariputta, Brahmana dan Nanjani telah meninggal dunia dan telah muncul kembali di alam Brahma.
Jadi adalah sesuatu hal yang baik sekali yang dilakukan oleh Yang Mulia Sariputta kepada Brahmana Dhananjani. Jadi asutannya selesai sampai di sini. Itulah yang dikatakan sehingga Yang Mulia Sariputta berbahagia karena setelah mengetahui bahwa Brahmana Dhananjani telah meninggal dunia dan muncul kembali di alam Brahma hanya dengan diberikan instruksi bagaimana bermeditasi dengan Brahma Wihara dari cinta kasih atau metta ke karuna atau welas asih ke mudita sukacita dan juga UPK tenang seimbang. Tadi hilang sesaat maksudnya gimana ya sis? Oke. Nah jadi silakan bro dan sis yang masih mau bertanya atau komentar. Sutta hari ini menarik karena alang ini memberitahu kepada kita bahwa bila kita sedang menghadapi orang-orang yang sakit, kita bisa mengajarkan mereka meditasi sehingga mereka bisa mencapai alam-alam bahagia. Karena tinggal di alam Brahma itu, contoh ya, di sini ada alam Brahma yang masuk di jana pertama. Ada alam Brahma, realm of Brahma retinue, realm of Brahma ministers. Jadi masuk ke dalam alam-alam Brahma tingkat pertama itu. Kemudian masuk di jana kedua, kalau dia bisa masuk di jana kedua, Maha Brahma itu masuk di jana kedua. Alam Brahma, Great Brahma. Kemudian ada juga alam Brahma minor lustre, artinya cahayanya yang tidak terlalu bersinar. Dan ada yang infinite lustre. Infinite lustre itu maksudnya cahayanya itu terus menerus tanpa batas. Juga ada alam Brahma dari minor aura dan alam Brahma dari infinite aura. Itu yang masuk di jana kedua. Kalau di jana ketiga adalah alam Brahma, infinite aura, mohon maaf. Infinite aura ini adalah aura tanpa batas, itu masuk di jana ketiga. Sedangkan di jana keempat adalah alam great reward, hadiah besar gitu maksudnya. Kemudian juga di alam ada alam jana keempat, realm of mindless being. Di situ tidak ada bentuk-bentuk pikiran. Ada durable realm, kemudian ada alam the serene realm, begitu damai di sana. Beautiful realm. Ada alam Sudawasa nih. Sudawasa ini adalah alam Brahma untuk para anagami. Di sini ada 5 jenis alam Brahma. Tergantung parami yang dilakukan oleh para anagami saat mereka sudah melakukan kebajikan-kebajikan. Jadi ada 5 nih. Alam Brahma Sudawasa Aviha, the durable realm. Ada alam Atapa, the serene realm. Ada alam Sudarsa, the beautiful realm. Ada alam Sudasi, the clear-sighted realm. Artinya pandangannya itu jelas sekali. Ada alam Brahma yang tertinggi untuk Sudawasa di Akahita, the highest realm. Jadi ini adalah alam-alam Brahma baik. Kalau menurut saya ini alam Brahma yang sangat baik karena tidak akan terlahir lagi saat mencapai anagami, tidak akan masuk ke alam-alam menderita lagi. Bro Wiranugraha, bagaimana mengingat kembali ajaran-ajaran Dhamma jika nanti terlahir kembali menjadi manusia yang terlahir non-Buddhis? Kenapa sih mesti mengkondisikan di kehidupan mendatang? Kehidupan ini bro, berusaha untuk meditasi sehingga kita bisa keluar dari samsara. Jangan sampai kita, kalau misalnya untuk ingin belajar Dhamma lagi ya membuat tekad. Tetapi menurut saya jangan buat tekad apapun, jangan buat janji apapun karena itu bisa kita bisa melekat ke sana. Kalau menurut saya di kehidupan ini kita bersyukur masih ada pelajaran.
dhamma yang bisa kita buktikan lewat meditasi. Jadi meditasi ini kita penting untuk mengikis kekotoran-kekotoran batin supaya jangan lagi terlahir di alam-alam menderita. Minimal sotapana kalau bisa. Tapi kalau misalnya rajin mempraktekkan meditasi mengikis kekotoran batin itu dengan 6R yang diajarkan oleh Yang Mulia Almarhum Bante Wimalaram Simatera, itu betul-betul bisa mengikis kekotoran batin. Misalnya, bagaimana? Nah, waktu di retret kita biasanya mengajarkan tentang paticca samuppada, yaitu sebab musabab yang bergantungan. Di situ kita mengikis pada saat ada kontak. Kontak apa? Contoh ada kontak mata. Saat kita melihat sesuatu, kita langsung kikis. Sehingga kita tidak ada kemelekatan. Karena dari kontak nanti ada perasaan. Misalnya melihat sesuatu yang bagus gitu ya. Wah, saya suka banget nih sama ginian nih. Bagus banget ya. Jadi nanti ada kemelekatan karena ada nafsu keinginan. Suka pada benda ini. Jadi kalau benda itu kita mau beli nanti nggak ada, kita menderita. Jadi pada saat kita ada kontak apapun di mata, entah di hidung, penciuman, di lidah rasa makanan, musik, lagu-lagu di telinga, sentuhan badan jasmani dan bentuk-bentuk pikiran. Itu langsung kita cut di situ. Kita potong dengan 6R. Sehingga tidak ada perasaan. Kalau tidak ada perasaan, tidak ada nafsu keinginan. Karena begitu ada aku, saya, maka paticcanya akan jadi. Begitu paticca itu muncul, kita akan menderita. Karena itu mutar-mutar terus di samsara. Membiarkan. Ada orang-orang yang membiarkan nafsu indriawi ini dia umbar. Wah, itu berat karena akan putar-putar terus nanti di samsara. Sehingga kita kapan mau terlahir lagi? Kapan kita bisa bebas? Ya, jadi tetapi tadi menjawab pertanyaan tadi, ada juga orang-orang yang di kehidupan lampau sudah bermeditasi. Kemudian di kehidupan ini mereka tidak mengenal Dhamma. Kemudian pada saat mereka mengenal Dhamma, mereka itu seperti ada yang terkait, ada yang klop gitu. Dan seringkali saya bilang pada mereka, Anda tetap bisa menjalankan Dhamma tanpa harus mengubah menjadi Buddhis. Jadi untuk kita nggak harus kita itu menjadi Buddhis untuk belajar Dhamma. Karena di TUIM itu ada orang-orang yang bukan Buddhis, banyak malah. Ya, Vika Kurniawati, apakah ada ciri khusus manusia yang sebelumnya lahir dari alam dewa? Ada dong. Salah satunya wajahnya itu rupawan gitu ya, punya sifat ulas asih yang sangat besar, sampai suka nggak tegaan, sampai seringkali dimanfaatkan. Banyak ciri-cirinya. Biasanya kalau di sesi saya ada orang yang masuk ke alam dewa tuh misalnya, biasanya saya kasih tuh ciri-ciri. Oh ini loh, kalau bener nggak apa yang dibaca ini gitu. Biasanya saya kasih tahu. Karena mereka jadi mengerti, oh iya ternyata walaupun mereka bukan Buddhis. Karena alam-alam dewa itu bukan murni punya orang Buddhis. Itu saya bisa konfirmasi. Karena banyak sekali klien-klien saya yang bukan Buddhis, mereka kalau melakukan kebaikan-kebaikan di kehidupan lampau, mereka sering berdana, menjaga sila, yaitu ya sama, masuk juga ke alam-alam dewa. Jadi alam-alam dewa ini tidak 100%, bukan punya orang Buddhis aja. Ya, jadi seperti itu. Yang lain pun bisa masuk ke alam dewa. Tapi dan juga seandainya mereka melatih meditasi, masuk ke jana pertama, seperti yang tadi saya bacakan, masuk di jana pertama, kedua, ketiga, keempat. Kemudian mereka tembus menjadi anagami. Bisa masuk ke alam sudawasa, walaupun mereka bukan Buddhis. Ya, jadi itu bisa dilakukan, karena pernah terjadi. Silakan bro dan sis yang mau bertanya, kita masih ada waktu. Karena minggu depan 1 minggu lagi saya akan masih membahas tentang penyakit dan kematian.
Jadi kalau kita sudah mengerti ada alam-alam bahagia di kehidupan-kehidupan lain, atau kita di dalam kehidupan ini kita bertekad, saya nggak mau lagi capek lahir putar-putar di samsara. Rajinlah meditasi, mengikis semuanya. Kalau ada yang bilang, Sis Brenda, saya tidak mungkin bisa ikut retret 10 hari di Bali. Nggak apa-apa, bisa online. Ada kok orang-orang twin yang mencapai tingkat-tingkat kesucian itu hanya dengan online retret. Asal mereka mengikuti instruksi yang diberikan dengan baik. Disuruh duduk lama, di atas 3 jam. Mereka bisa duduk sampai 5 jam. Ada swimmers yang bisa duduk lama dan mereka mengikis. Ada yang bilang, meditasi mah gak usah duduk lama-lama. Saya ketawain deh orang yang ngomong begitu. Karena kita sudah banyak membuktikan, mungkin saya bisa bilang ratusan bahkan ribuan murid twin ya, yang mempraktekkan meditasi ini sudah bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian. Ada yang di Sotapanna, ada yang di Sekadagami, ada yang di Anagami. Jadi bisa. Nah itu harus duduk lama. Semua orang yang mau menembus nibbana ya harus bisa duduk lama. Karena dengan duduk lama kita masuk terus ke dalam pikiran kita. Nanti akan muncul kekotoran-kekotoran batin yang kita kikis. Makanya sama Bante disuruh rileks terus. Karena itu untuk mengikis kekotoran-kekotoran batin. Sehingga kita bisa keluar dari samsara. Jadi tidak akan masuk ke alam-alam menderita. Itulah pada saat seseorang mengalami nibbana, biasanya saya bertanya pertanyaan macam-macam itu. Dan pertanyaan-pertanyaan itu ya biasanya mereka jawab. Dan kita bisa kasih tahu di akhir retret apa yang mereka alami, sehingga mereka mengerti, oh iya kenapa saya bisa merasakan perasaan seperti itu, kebahagiaan yang luar biasa yang tidak pernah dialami ya. Jadi masuk di jana pertama, masuk di jana kedua. Jana pertama itu rasanya senang, happy gitu ya, pikirannya mulai tenang. Di setiap jana ini pasti ada ketenangan, jadi tidak selalu tenang itu langsung di UPK atau tenang seimbang. Tidak. Karena harus melewati tahap-tahap dulu. Jana pertama, jana kedua seperti apa, jana ketiga seperti apa, jana keempat seperti apa. Nah saat masuk di jana-jana itu, kalau mereka tidak tembus mencapai Sotapanna atau Sakadagami atau Anagami atau Arahat, maka mereka bisa naik ke alam-alam Brahma, tapi masih terkondisi jatuh lagi ke alam-alam dewa dan alam-alam menderita ini. Jadi kalau sakit tidak perlu bingung. Kita bisa memancarkan cinta kasih kepada badan kita. Kalau saat menghadapi kematian juga tidak perlu takut. Kalau kita sudah menjalankan sila kita dengan baik, melakukan praktek berdana, kita nggak akan jatuh ke alam-alam menderita. Ada pertanyaan dari Bro Andre, Sis, kalau seseorang diregresi bisa sampai berapa kehidupan digali memorinya? Tergantung bro, apakah bisa mengikuti instruksi. Biasanya saya itu menjelaskan dulu kepada klien-klien saya sebelum mulai, karena mereka nggak boleh nganalisa, karena kalau nganalisa nanti ngeblok atau nggak ada yang muncul ya. Jadi ada juga orang-orang yang tidak visual. Kalau orang tidak visual itu tidak bisa melihat. Jadi kalau orang yang visual ya bisa melihat. Ada orang-orang yang kinestetik yaitu perasa. Jadi mereka hanya merasakan. Jadi biasanya saya jelaskan dulu sehingga mereka mengerti proses seperti apa. Kalau mereka bisa mengikuti instruksi dengan baik, tergantung kasus. Ada satu klien dalam satu sesi yang 2 jam itu masuk ke dalam 5 alam kehidupan. Alam manusia, alam dewa, alam manusia lagi, turun menjadi binatang, turun menjadi hantu, itu ada. Jadi memang alam-alam kehidupan ini bisa dibuktikan. Jadi bukan omong kosong alam-alam kehidupan ini. Itu cuman ada satu klien yang bisa mengalami itu. Karena tidak semua orang bisa masuk ke alam-alam seperti itu. Ya, kalau mereka tahu biasanya, saya mau tahu ada berapa
kehidupan yang bisa saya dapat. Tergantung, jadi masuk ke alam-alam itu karena ada perasaan. Perasaan inilah yang menyambung, karena di dalam perasaan ini ada memori. Memori inilah yang menyambung di paticca samuppada, di sebab musabab yang saling bergantungan ini. Makanya kenapa begitu ada perasaan atau sebelum ada perasaan dikontak, langsung dipotong. Sehingga perasaan gak jadi. Perasaan gak jadi, nafsu keinginan atau tanha gak jadi. Kemudian upadana atau kemelekatan gak jadi. Kemudian bawa atau tendensi kebiasaan gak jadi. Kemudian berikutnya lagi, jati atau lahirnya satu perbuatan. Dan marana, penderitaan, duka, putus asa. Itu nggak jadi. Kalau kita kikis di awal, di kontak, itu yang penting kita kikis di situ. Ya, jadi itu yang bisa saya kasih kisi-kisi kepada bro dan sis. Begitu ada kontak mata, kontak hidung, lidah, telinga, badan jasmani, dan pikiran, langsung kita cut di situ, dipotong. Sehingga tidak membiarkan rangkaian paticca samuppada ini atau musabab yang bergantungan ini jadi. Begitu. Ada pertanyaan dari sis Marisawi. Selamat malam sis. Saya mau tanya, apakah jika di kehidupan lalu kita sudah mencapai kesucian, apakah di kehidupan sekarang tingkat kesucian kita bisa hilang di kehidupan ini jika tidak dilatih lagi? Jadi biasanya tergantung tingkat kesuciannya apa. Kalau dia baru masuk di Sotapanna, dia akan bisa mengingat untuk menjaga sila di kehidupan berikutnya. Jadi ada orang-orang yang di kehidupan lampau mereka itu sudah mencapai tingkat Sotapanna. Kemudian di kehidupan ini dia pasti jaga sila dan dia akan mimpi tentang Buddha. Itu ada kejadian seperti itu. Jadi kemudian walaupun mereka bukan Buddhis, tapi mereka akan mencari tahu tentang meditasi, mengikis kekotoran-kekotoran batin, seperti itu. Jadi tidak hilang kalau mereka tetap menjaga sila. Ya, jadi pada saat mereka mencapai Sotapanna, ada kemelekatan-kemelekatan dari belenggu-belenggu yang kikis, putus. Ya, itu ada. Ya, tapi kalau misalnya mereka baru mengalami maga, belum mencapai pala. Menurut yang saya dengar, saat maga di kehidupan ini dan di akhir kehidupan itu dia dapat palanya. Jadi mantep Sotapanna atau Sakadagami atau Anagami. Jadi tergantung pada saat dia di kehidupan lampaunya. Makanya saya bilang bro dan sis, jangan puas di Sotapanna aja atau di Sakadagami aja. Karena di Sotapanna masih ada 7 kehidupan. Di Sakadagami masih ada 1 kehidupan. Jadi kehidupan manusia ya. Kehidupan manusia itu ada kebahagiaan, ada penderitaan, seperti itu. Nah, berjuang. Kalau saya berjuang minimal itu di Anagami, di kehidupan ini. Supaya apa? Supaya masuk di alam sudawasa, meditasi di sana, keluar dari samsara. Oke, Bro Henry Chan, selamat malam Mami. Ada yang tanya apakah dengan hipnoterapi bisa mencapai kesucian? Impossible, tidak mungkin. Gak bisa bro. Hanya dengan meditasi atau fokus mendengarkan dhamma. Jadi pada saat seseorang memberikan ceramah dhamma, siapapun itu, mau itu perumah tangga, mau itu biku yang memberikan dhamma, dengarkan dengan baik. Ada yang mencapai tingkat kesucian Sotapanna hanya mendengar dhamma. Betul-betul fokus mendengar, pikirannya tidak lari kemana-mana. Saya selama melakukan retret, pernah satu kali bersama Yang Mulia Bante Wimalaramsi, retret. Itu pada saat saya cukuran. Jadi Samaneri sementara 2012, 13 tahun yang lalu. Itu ada satu orang, bukan orang Indonesia. Dia datang dari luar negeri ke Indonesia, ikut retret Bante. Dia setiap malam pada saat Bante membaca sutta, dia dengarkan baik-baik. Dia betul-betul fokus. Kemudian pada saat interview,
Bante, saya mengerti. Dia cerita apa yang dia dapatkan dari suta yang dia dengar dari Bante. Ya Bante bilang, kamu sudah mencapai Sotapanna. Saya kaget. Tapi itu cuma satu. Dan bukan orang Indonesia. Jadi cuma satu orang itu mendengarkan, bisa mencapai. Kemudian di saat retret yang saya bimbing di Bali tahun lalu, ada seseorang dia mencapai tingkat kesucian Sotapanna lewat meditasi. Kemudian orang ini beliau bukan Buddhis, betul-betul menyimak saat mendengarkan ceramah Bante setiap malam yang kita putar lewat YouTube. Dengarkan dia menyalin setiap hari pada saat interview dengan saya. Sister ini bertanya, bukan bertanya, dia mengulang kembali suta yang dibacakan tadi malam. Saya mengerti ini begini. Dia sudah Sotapanna, pikirannya udah terbuka, masuk di Sakadagami. Luar biasa sister ini. Jadi memang apa yang Bante bilang, Sotapanna Sakadagami itu bisa tanpa meditasi. Tapi sister ini masuk dulu, sudah menjadi Sotapanna. Kemudian dia mengerti, Sis Brenda, dari suta yang tadi malam, ini pengertiannya. Lalu apa yang Sis dapatkan? Saya mengerti seperti ini. Wah, luar biasa sister ini. Ya, jadi itu seperti itu. Jadi saya konfirmasi kepada Bro Henry, hipnoterapi tidak bisa mencapai tingkat kesucian. Karena beda jalurnya. Cuma kita bisa mengerti apa yang pernah kita bawa di kehidupan lampau, di kehidupan ini. Seperti itu. Sis Yani Mintara, Sis lihat YouTube atau berita-berita buruk bisa melekat juga ya? Iya, betul. Jadi hati-hati dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Seperti itu. Jian Yu Cafe, retret di Bali di wihara mana? Oh, biasanya saya membimbing retret itu di Kintamani, di Bojangga. Ya, jadi kalau mau daftar untuk yang Desember, mohon maaf sudah penuh. Tapi silakan daftar kepada, ada kan di IG saya, itu saya posting 19 Desember itu panitianya adalah Sis Dian atau Bro Wasis, boleh mendaftar masuk ke waiting list. Tapi mohon maaf kalau tidak bisa. Memang pada saat 5 hari pembukaan pendaftaran itu sudah full. 35 orang karena saya interview setiap hari. Jadi saya lebih baik ini adalah quality. Kualitas yang saya utamakan, saya mengikuti pola yang Bante Wimala Ramsi almarhum ajarkan. Kami mengutamakan kualitas daripada jumlah orang meditasi. Jadi hanya 35. Dari Ate Agong, malam Ibu, apakah hipnoterapi bisa mengetahui kelahiran alam mana untuk mendiang adik yang sudah meninggal? Wah, tidak bisa, mohon maaf. Jadi alam berikutnya itu hanya orang-orang yang punya kemampuan melihat ya. Jadi dengan hipnoterapi tidak ada. Apa itu pakai jubah? Pakai jubah itu botak, cukuran sis. Iya sementara, saya pernah cukuran botak gundul gitu, jadi sama Neri sementara. Jadi di dalam waktu itu saya benar-benar kepengen, ternyata memang sudah pernah jadi biku ya, di beberapa kehidupan. Jadi saya diajarkan cara pakai jubah, saya itu udah biasa aja gitu. Terus udah gitu Bante senyum-senyum, karena Bante lucu nih bro dan sis. Jadi waktu itu saya ada dikasih jubah sama Bante. Jubah itu bukan jubah jubah dalam ya. Tapi dikasih itunya, selendangnya. Selendang Bante kan besar, Bante kan tinggi besar. Selendangnya itu saya bisa pakai untuk jubah saya, jubah luar. Karena jubah luar Bante saya pakai untuk sarung, karena kan besar. Sarung ini kan harus dipakai. Jadi saya diajar sekali itu udah langsung bisa, dan saya benar-benar
yakin bahwa memang kalau kita pernah jadi biku dulu, pakai jubah itu nyaman. Tidak mau lepas jubah. 25 hari saya menjadi samaneri. Oke, jadi seri cinta malam ini terpaksa harus saya sudahi karena waktu sudah menunjukkan jam 8 malam. Di seri cinta berikutnya, di seri cinta 116, saya masih tetap akan membahas satu suta lagi tentang penyakit dan kematian, yaitu tanggal 13 September. Kemudian saya akan off, tidak ada seri cinta live lagi karena 20 September itu saya harus persiapan, 21 September saya berangkat ke Amerika untuk menghadiri memorialnya Yang Mulia Bante Wimalaramsi Mahatera tanggal 23 September. Nanti saya akan live juga di sana. Saya akan rekam apa yang terjadi selama memorial itu. Dan saya baru kembali ke Indonesia tanggal 30 September. Jadi mungkin saya tidak berani janji ya bro dan sis. 4 Oktober kemungkinan, tapi saya tidak mau janji. Itu saya bisa kembali ke cinta. Tapi yang pasti mudah-mudahan juga saya tidak ada halangan di 13 September. Saya masih bisa membawa seri cinta tentang penyakit dan kematian. Masih ada satu suta lagi yang mau saya bahas tentang penyakit dan kematian. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah hadir di sini. Semoga bermanfaat mendengarkan seri cinta yang saya bahas dari suta-suta Buddha, sehingga bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan secara langsung baik maupun yang nanti mendengarkan rekaman. Kan Mami will miss you so much. Terima kasih Bro Henry. Iya, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi semua yang mendengarkan. Saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah saya lakukan keliru, baik malam ini maupun di kehidupan masa-masa lalu, di kehidupan lampau. Semoga saya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran atau Dhamma. Semoga mereka terus melindungi semua para guru yang telah meninggalkan kita, termasuk Yang Mulia almarhum Bante Wimalaramsi Mahatera. Semoga semua makhluk melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Sampai jumpa, semoga di 13 September hari Rabu berikutnya.